Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Isnawati. Nah, gimana nih kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Nah, teman-teman semua, beberapa minggu kemarin itu ada pendaftaran calon guru penggerak. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara kita mengefektifkan penggunaan LMS yang nantinya bakalan kita gunakan ketika kita pendidikan guru penggerak. Nah, teman-teman semua, LMS ini akan menjadi teman akrab kita ketika nanti saat pendidikan guru penggerak. Nah, apa saja sih yang perlu kita lakukan? Sebelum kita masuk, bagaimana sih cara untuk mengefektifkan LMS di LMS guru penggerak nantinya? Di sini saya ingin membahas sedikit tentang LMS. Jadi pada saat pelatihan atau pendidikan guru penggerak itu biasanya mengkombinasikan antara pembelajaran daring dalam jaringan dan luring. Nah, dengan kata lain bisa dikatakan bahwasanya pendidikan guru penggerak ini dalam menyelesaikan materi pembelajaran akan berlangsung secara online dan tatap muka tentunya. Nah, teman-teman semua, pada saat pembelajaran luring atau tatap muka ini tidak memunculkan persoalan, namun pembelajaran secara virtual biasanya sedikit merepotkan jika kita tidak memaksimalkan penggunaan teknologi. Nah, seperti tahun-tahun sebelumnya, biasanya menggunakan yang namanya LMS sebagai media untuk mempermudah pembelajaran yang dilakukan. Nah, LMS ini apa? Jadi LMS ini singkatan dari Learning Management System sebagai jenis manajemen konten online atau platform pengiriman konten online. Nah, teman-teman semua, LMS saat ini menjadi aplikasi yang sangat membantu dalam proses pembelajaran online, diantaranya seperti pengiriman materi pembelajaran, mengerjakan tugas, dan berbagai kegiatan pembelajaran lainnya. Nah, bagaimana sih cara mengefektifkan penggunaan LMS bila nanti kalian mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak? Simak videonya ya. Yang pertama adalah buka LMS di handphone atau di HP. Nah, saat pembelajaran pendidikan guru penggerak, itu biasanya materi pelajaran yang akan diberikan kepada kita itu begitu banyak. Nah, jadi kalau misalnya kalian hanya menggunakan laptop saja dalam membaca dan mengerjakan tugas, itu akan ketinggalan pembelajaran. Materi sebenarnya yang didapat tidak maksimal, kemudian sehingga kalau kita misalnya berdiskusi di ruang kolaborasi, kita akan kesulitan dalam berpartisipasi. Dengan kita mengkonekkan LMS tersebut ke dalam handphone kita, ini akan membantu kita dalam membaca materi, bahkan mengirim tugas yang diberikan. Nah, teman-teman semua, di sini kita bisa membaca materi dari waktu ke waktu, misalnya ada waktu senggang, kita tidak mengganggu aktivitas. Nah, di sini kita bisa membaca materi pada LMS. Nah, jadi sebenarnya kita bisa menggunakan media seperti handphone kita untuk dipakai dalam mempelajari materi-materi yang ada pada LMS tersebut. Yang kedua adalah rajin buka LMS. Teman-teman semua, di LMS guru penggerak itu tercantum berbagai jadwal, baik diskusi, pengiriman tugas, dan kita akan selalu diingatkan kapan batas akhir pengiriman tugasnya. Jadi, kalau teman-teman tidak mau ketinggalan, apalagi terlambat mengirimkan tugas, dan tentunya akan berdampak terhadap nantinya tidak terchecklist bagian materi pelajaran yang kita ikuti di LMS, maka ini akan berpengaruh terhadap kelulusan kita nantinya. Nah, jadi upayakan untuk rajin membuka LMS dan pastikan kita melihat detail jadwal yang tertera agar kita bisa mengikuti pembelajaran tepat waktu. Yang ketiga adalah perhatikan deadline tugas di LMS. Teman-teman semua, keterlambatan pengiriman tugas yang diupload di LMS juga sebenarnya menjadi persoalan ya. Karena akibatnya kalau kita mengirim tugas terlambat, kita akan menghubungi fasilitator untuk diberikan kelonggaran dan tentunya admin dari LMS akan mengatur kembali pengiriman tugas kita. Nah,
Yang menjadi persoalan di sini adalah terkadang admin itu tidak bisa mengatur kembali jadwal pengiriman tugas tersebut. Nah, jadi benar-benar kita harus memperhatikan deadline tugas yang ada di LMS dengan sering membukanya, kemudian juga bisa digunakan, bisa dibuka di mana saja dan kapan saja. Nah, ini kita benar-benar tidak boleh terlambat untuk mengirim tugasnya. Yang keempat adalah mengikuti tahapan yang ada di LMS. Teman-teman semua, ada berbagai tahapan di LMS seputar pemahaman terhadap materi. Terkadang kita disuruh untuk membaca teks, melihat video, memberikan komentar, dan menjawab pertanyaan. Nah, teman-teman semua, mari kita nih, teman-teman semua sebagai calon guru penggerak, sebaiknya mengikuti tahapan yang diberikan agar lulus dalam pendidikan guru penggerak. Nah, jangan sekali-sekali teman-teman itu merasa males untuk mengikuti tahapannya, misalnya dengan jenuh membaca hingga malas mendengarkan video. Akhirnya apa? Tanda checklist biru pada LMS itu tidak terjadi dan bisa berdampak pada kelulusan teman-teman semua. Yang kelima adalah pelajari koneksi aplikasi pribadi ke LMS. Teman-teman semua dalam mengirimkan tugas nantinya itu bisa berbentuk video, blog, dan data yang tersimpan di drive pribadi kita. Nah, jadi hal terpenting untuk memaksimalkan fungsi LMS dengan kita mempelajari karena cara mengkoneksikan aplikasi yang kita miliki. Nah, cara mengambil link atau menautkan di LMS harus kita kuasai. Kemudian juga begitu juga menyertakan link Google Drive, dan dalam LMS tersebut harus kita pahami prosedurnya sehingga tugas yang kita berikan itu akan tersampaikan dengan baik. Nah, itu dia teman-teman semua. Jadi dalam pendidikan guru penggerak itu biasanya sangat lebih banyak banget kita menggunakan yang namanya LMS. Jadi usahakan setiap hari, setiap misalnya kita punya waktu senggang, diusahakan untuk terus membuka LMS, di mana disitulah tempat nantinya kita akan bekerja, kemudian tugas-tugas juga dimasukkan ke situ, kemudian di situ juga ada pemberitahuan-pemberitahuan, semuanya ada di situ. Dan sebenarnya dia nggak kayak WhatsApp gitu, ada pemberitahuan masuk langsung kelihatan. Nah, kalau di LMS itu kita harus buka dulu, baru bisa kita lihat tugas-tugas kita di dalamnya. Nah, teman-teman semua, keberhasilan pendidikan guru penggerak ini sebagian besar ditentukan oleh kemampuan calon guru penggerak dalam memaksimalkan penggunaan media pembelajaran online. Media pembelajaran online salah satunya adalah LMS. Teman-teman semua, mari kita jadikan LMS sebagai teman terdekat kita di saat kita mengikuti program guru penggerak. Jangan pernah bosan untuk membuka aplikasi tersebut. Usahakan setiap hari dibuka nih, karena berbagai informasi akan kita dapatkan setiap hari melalui LMS. Nah, bagi teman-teman yang sudah lulus sebagai calon guru penggerak, selamat mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Keberhasilan akan kita dapatkan kalau kita terus semangat dan berjuang dan tidak terbebani dalam melakukannya. Semoga rekan-rekan guru yang sedang berjuang saat ini dalam pendidikan guru penggerak bisa lulus dan menjadi guru penggerak untuk meningkatkan kualitas pendidikan di masa yang akan datang. Terima kasih sudah nonton video kali ini. Jangan lupa teman-teman semua subscribe dan like videonya, serta komen jika kalian ingin berdiskusi tentang program guru penggerak atau penggunaan LMS. Atau kalian punya permasalahan ketika menggunakan LMS, silahkan komen di bawah, insya Allah akan saya jawab satu persatu. Terima kasih, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.